Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi hukum pewarisan sifat. Pada hukum pewarisan sifat ini, akan kita bahas bersama bagaimana proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Berjumpa kembali bersama saya, Arista Indriawati, pada pembelajaran IPA kelas 9. Materi kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat biasa kita kenal dengan sebutan hukum Mendel. Peta konsep hukum pewarisan sifat ini meliputi materi genetis dan sifat beda. Untuk materi genetis, ini akan kita lihat tentang kromosom dan gen. Sementara untuk sifat beda, kita akan membahas tentang monohibrid dan dihibrid. Monohibrid di sini adalah monohibrid untuk dominan penuh dan monohibrid intermediate. Hukum pewarisan sifat dipelajari dalam ilmu genetika, karena ilmu genetika ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Sebelum kita mempelajari tentang hukum pewarisan sifat, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam genetika. Yang pertama adalah gen. Gen adalah segmen tertentu dari DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Yang kedua adalah kromosom. Kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Yang ketiga adalah parental atau induk, biasa disingkat dengan huruf P. Kemudian yang selanjutnya adalah filial. Filial itu artinya keturunan atau biasa dituliskan dengan huruf F. Keturunan atau generasi pertama biasa dituliskan sebagai F1. Keturunan yang kedua atau generasi kedua biasa ditulis dengan sebutan F2. Istilah yang lain yang biasa digunakan dalam genetika adalah genotif. Genotif artinya sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar. Kemudian ada fenotif. Fenotif adalah sifat yang tampak dari luar, di mana itu merupakan hasil perpaduan antara sifat genotif dengan lingkungan. Istilah yang lain adalah dominan. Dominan adalah sifat yang lebih banyak atau lebih kuat muncul pada keturunan. Ada istilah yang lain adalah resesif. Resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau lemah dan jarang muncul pada keturunan. Kemudian ada intermediate, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Selanjutnya adalah homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sama kuat. Homozigot dominan, contohnya adalah A besar A besar, K besar K besar, atau M besar M besar. Sedangkan homozigot resesif, contohnya adalah A kecil A kecil, K kecil K kecil, atau M kecil M kecil. Istilah yang lain adalah heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama kuat. Contohnya adalah A besar dengan A kecil, atau K besar K kecil, atau M besar M kecil. Istilah lain dalam genetika adalah galur murni. Galur murni adalah organisme dengan genotip homozigot, dan ini biasanya dominan. Istilah P-cross juga biasa dikenal di dalam genetika, yang artinya adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Istilah yang lain adalah test cross, yaitu persilangan antara F1
dengan induknya yang resesif. Pada materi persilangan, kita akan membahas tentang yang pertama adalah persilangan monohibrid. Pada persilangan monohibrid ini akan dibahas tentang bagaimana persilangan monohibrid dengan sifat dominan penuh. Yang selanjutnya adalah bagaimana persilangan monohibrid dengan sifat intermediate. Persilangan selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid juga sama seperti pada persilangan monohibrid yang akan dibahas tentang persilangan dihibrid dominan penuh dan juga persilangan dihibrid intermediate. Persilangan monohibrid dominan penuh. Ini adalah merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Contohnya adalah pada bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, ternyata dihasilkan bunga mawar merah. Berikut ini adalah contoh persilangan monohibrid dominansi penuh. Tanaman berbatang tinggi dominan, T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Pembahasannya adalah yang pertama, parental atau induk, biasa disingkat dengan tulisan P besar, itu terdiri atas batang tinggi T besar disilangkan dengan batang rendah T kecil. Gamet dari batang tinggi itu adalah T besar, sedangkan gamet dari batang rendah adalah T kecil. T besar bertemu dengan T kecil menghasilkan F1 T besar T kecil, sehingga fenotipnya adalah batang tinggi. Sebagai induk yang kedua atau P2 itu adalah F1 disilangkan dengan F1. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Gamet dari T besar T kecil adalah T besar dan T kecil. F2-nya adalah T besar bertemu dengan T besar akan dihasilkan T besar. T besar bertemu dengan T kecil akan dihasilkan T besar T kecil. T kecil bertemu dengan T besar akan dihasilkan T besar T kecil. T kecil bertemu dengan T kecil akan dihasilkan T kecil. Dari papan catur ini, kita ketahui bahwa dihasilkan 1 T besar, 2 T besar T kecil, dan 1 T kecil. Sehingga perbandingan genotip F2-nya adalah T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil akan dihasilkan perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan perbandingan untuk fenotipnya pada F2 adalah untuk tinggi dibanding pendek adalah 3 dibanding 1. Karena T besar akan dihasilkan fenotip tinggi, T besar T kecil juga dihasilkan fenotip tinggi. Sehingga untuk fenotip tinggi adalah T besar ditambah dengan T besar T kecil. 1 ditambah 2 yaitu 3. Sedangkan T kecilnya untuk fenotip pendek atau rendah adalah hanya 1. Untuk pembahasan selanjutnya adalah persilangan monohibrid intermediate atau semi-dominansi. Persilangan monohibrid intermediate adalah merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Sifat keturunan merupakan gabungan antara sifat dari kedua gen induknya.
Berikut ini merupakan contoh persilangan monohibrid intermediate. Pada persilangan bunga merah dengan bunga putih, parentalnya adalah merah, M besar, disilangkan dengan putih, M kecil. Gamet dari merah adalah M besar, sedangkan gamet dari putih adalah M kecil. Pertemuan antara M besar dengan M kecil akan dihasilkan filial M besar M kecil yang menghasilkan warna merah muda. Warna merah muda ini akan menjadi parental yang kedua, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gamet untuk M besar M kecil adalah M besar dan M kecil. Lalu bagaimanakah perbandingan F2-nya? F2 dari contoh persilangan monohibrid intermediate tersebut adalah M besar bertemu dengan M besar akan dihasilkan M besar yang akan menghasilkan warna merah. M besar bertemu dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil dan ini akan menghasilkan warna merah muda. M kecil bertemu dengan M besar akan dihasilkan M besar M kecil. Ini juga akan menghasilkan warna merah muda. M kecil bertemu dengan M kecil menghasilkan M kecil dan ini akan menghasilkan warna putih. Dari papan catur tersebut kita bisa melihat perbandingan genotipnya adalah M besar dibanding dengan M besar M kecil dibanding dengan M kecil adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya adalah merah dibanding merah muda dibanding putih adalah sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Tumbuhan mangga berbuah besar, rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil, rasa manis. Contoh untuk persilangan dihibrid adalah tanaman mangga berbuah besar, B besar, rasa masam, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, dan rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Pembahasannya adalah P1 atau induk yang pertama adalah mangga besar rasa masam, B besar, M kecil, disilangkan dengan mangga kecil rasa manis, B kecil, M besar. Gamet dari mangga besar rasa masam adalah B besar M kecil. Sedangkan untuk gamet mangga kecil rasa manis adalah B kecil M besar. F1-nya akan dihasilkan B besar B kecil, M besar M kecil. Karena gamet dari B besar ketemu dengan B kecil menghasilkan B besar B kecil. Sedangkan gamet M kecil bertemu dengan M besar akan menghasilkan M besar M kecil. Sehingga pada F1 akan dihasilkan B besar B kecil, M besar M kecil dengan fenotip mangga berbuah besar rasa manis. Bagaimana hasil persilangan pada F2-nya? F2 dari hasil persilangan
di hibrid tersebut adalah dapat kita lihat pada papan catur berikut ini. B besar M besar bertemu dengan B besar M besar akan dihasilkan B besar B besar M besar M besar dengan fenotip buah besar dan manis. B besar M besar bertemu dengan B besar M kecil akan diperoleh B besar B besar M kecil dengan fenotip besar manis. B besar M besar bertemu dengan B kecil M besar akan dihasilkan B besar B kecil M besar dengan fenotip besar dan manis. Begitu seterusnya bisa kita lihat pada papan catur berikut ini. Hingga akhirnya diperoleh pada bagian yang paling akhir adalah B kecil M kecil bertemu dengan B kecil M kecil akan dihasilkan B kecil M kecil dengan fenotip kecil dan masam. Dari persilangan tersebut dapat kita lihat perbandingan genotipnya sebagai berikut. B besar B besar M besar 1. B besar B besar M kecil 2. B besar B kecil M besar 2. B besar B kecil M kecil 4. B besar B besar M kecil 1. B besar B kecil M kecil 2. B kecil M besar 1. B kecil M besar M kecil 2. B kecil M kecil 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya itu akan diperoleh perbandingan sebagai berikut. Buah besar dan manis ada 9. Buah besar dan asam ada 3. Buah kecil dan manis ada 3. Buah kecil dan masam hanya ada 1. Demikian pembahasan untuk materi hukum pewarisan sifat. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.